Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil hamdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah kita masih dapat menghirup udara segar di bumi tercinta Allah ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membawakan materi yang berjudul Hadapi Wabah, Mari Peduli Sesama. Pada saat sekarang ini, negara kita sedang dilanda virus corona COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China yang telah menyebar ke seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyebaran virus corona merupakan pandemi global. Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwasanya virus corona COVID-19 merupakan bencana nasional. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap bijaksana kita dalam menghadapi virus corona COVID-19? Yang pertama, beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud pada juz 2 halaman 85 yang berbunyi, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitan, Allah akan memberikan kebahagiaan dalam segala kesedihan, dan yang terakhir, Allah akan memberikan rezeki yang tiada tara. Nah, berarti betapa pentingnya beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad SAW saja yang telah dijanjikan oleh Allah surga baginya tidak kurang dari 70 kali beristighfar dalam sehari. Maka marilah kita perbanyak beristighfar kepada Allah, karena istighfar merupakan kunci dari segala permasalahan. Nah, yang kedua adalah tidak panik, tetap tenang dan bersabar. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Ibnu Sina bahwa kepanikan merupakan separuh dari penyakit, ketenangan merupakan separuh dari obat, dan kesabaran merupakan awal mula dari kesembuhan. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi virus corona COVID-19 ini, kita tidak boleh panik. Kalau kita panik, imun kita akan turun karena kita berpikirnya terlalu berat, karena kita bahkan stres. Nah, sebaliknya, kalau kita berpikir positif, tetap tenang, imun tubuh kita pasti akan tinggi. Nah, kalau imun kita tinggi, maka virus-virus tersebut pun akan susah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian bersabar, kita tuh harus bersabar, tidak boleh mengeluh dalam menghadapi ini, karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Maka dari itu kita harus tetap bersyukur kepada Allah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, yang ketiga, virus corona sangat terasa di masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu. Mereka sangat banyak sekali kehilangan pekerjaan dan penghasilan per harinya. Oleh karena itu, marilah kita bantu sesama, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahan di akhirat kelak. Barang siapa yang membantu kesusahan orang mukmin, Allah akan mempermudah urusan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya sendiri, Allah akan menutupin aib di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong. Oke, marilah kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk teman-teman kita yang lain, untuk saudara-saudara kita. Marilah kita bantu sesama umat muslim. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara menghilangkan COVID-19 ini? Sebagai manusia biasa, kita harus mengintrospeksi dan mengevaluasi diri. Kita harus bertobat kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Karena sejatinya, virus ini didatangkan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, untuk memperlihatkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Karena yang dapat menghilangkan virus ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sama-samalah kita berdoa kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepadanya, semoga kita diberikan kesehatan yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan selamat dari wabah. Negeri yang tentram,
makmur, dan selalu mendapat perlindungan-Mu. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.